Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya supaya kita boleh dituntun firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan penyertaan pada anak-anak-Mu sehingga pada pagi hari dengan tubuh yang sehat kami boleh dipelihara Tuhan. Sebentar kami menerima firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menjadi tuntunan hidup kami untuk hari ini. Tuhan lindungi, ajar kami menurut firman-Mu dan mengenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu semuanya. Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kehidupan di dunia ini bermacam-macam. Ya, ada gelombangnya naik dan turun. Tetapi kadang-kadang manusia itu tidak nurut Tuhan. Kalau Tuhan maunya ke kanan, dia ke kiri. Nah, saudara, sebagai orang percaya janganlah kita main-main, kita menghindari dari kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sungguh kita harus ikut dan taat. Ada peristiwa, saudara, di dalam kitab Alkitab ini yaitu Nabi Yunus. Dia disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia tidak mengikuti Tuhan. Dia belok ke Tarsis. Tengah jalan dia dapat bencana. Tuhan berikan bencana. Ya, jadi kalau tidak ngikut Tuhan, tidak ngikuti acara itu bisa terjadi bencana. Kita baca di dalam surat Yunus ini, saudara ya. Ayat 4, Yunus pasal 1 ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadi badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, Yunus satu orang menghindari perintah Tuhan, tidak ke Niniwe, ke Tarsis, kapalnya mau celaka dan turun badai, kapal terhempas sehingga semua tidak kapal itu takut, saudara ya. Nah, saudara, ini dampaknya kalau tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, biar kita hidup anak Tuhan ini menurut firman Tuhan ya. Kemudian diundi ketemu Yunus. Akhirnya Yunus dibuang ke laut ya, dan diterkam ikan paus. Untung diterkam ikan paus. Kalau dia tidak dibuang ikan paus mungkin binasa di dasar laut itu. Tapi Tuhan itu cinta, saudara, memberi kesempatan pada Yunus. Nah, sudah perut ikan, bayangkan sudah 3 hari 3 malam di perut ikan. Perut ikan itu tidak kering, sudah. Perut ikan itu ada airnya, ada cairannya. Yang tidak karu-karuan, mungkin baunya busuk, amis, napas susah, mata sakit kok kena air dalam perut ikan itu. Yunus tapi 3 hari ditolong Tuhan, di situ dia bertahan dan dia dalam keadaan sangat susah terpuruk, saudara. Tapi di situ Yunus bertobat. Yunus bertobat di dalam perut ikan itu, dia itu sadar dan dia minta ampun kepada Tuhan ya. Ya, saudara, baca di dalam Yunus pasal 2 ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, dan aku terangkum dari air, segala gelombang mengikuti aku. Nah, saudara, dia merasakan. Dan ayat 3 ayat 2, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Nah, dalam kesusahan di perut ikan tidak ada yang nolong, sendirian, saudara. Dia berseru kepada Tuhan. Ingat Tuhan, dan Tuhan menjawab. Dan ia menjawab, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, saudara, mungkin saudara dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kejepit sekali seperti Yunus di perut ikan, tidak ada satu yang menolong. Tapi saudara, Tuhan itu mendengar doa kita. Dikatakan engkau mendengar suaraku. Di dasar laut dan perut ikan siapa yang bisa menolong? Tapi Tuhan mendengar suaranya Yunus, saudara. Kalau kita saat ini mungkin dalam keadaan kesulitan, tidak ada yang nolong, jalan buntu, sudah repot, sudah tidak bisa apa-apa, masih ada jalan keluar. Doa ke atas. Tuhan dengar doa orang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Saudara, luar biasa.
Ya kita percaya, berpegang teguh pada hal ini, pada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara ya, tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita ya, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terlalu dijawab Tuhan ya, dalam keadaan perut ikan yang sangat susah, saudara, tapi Tuhan mendengar doa Yunus ya. Dan dikatakan di sini pada ayat ke-7, ketika jiwaku ngerti lesu di dalam aku, teringat aku kepada Tuhan, dan sampai doa kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Ya, saudara, di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang terjepit, tapi doanya sampai ke bait-Nya Tuhan yang Maha Kudus, saudara. Dan Tuhan dengar doa Yunus, dan akhirnya pada 3 hari berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan Tuhan kepada ikan itu, dan ikan pun memuntahkannya Yunus ke darat, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, apa yang tidak terduga, tidak mungkin masuk akal, saudara. Dan perut ikan biasanya mati, sudah, tapi Tuhan yang beri kehidupan. Tapi dia 3 hari sengsara di dalam perut ikan, saudara. Kita bisa sengsara mungkin dalam kedukaan, dan tidak ada yang menolong, kejepit, tapi ada batas waktunya. Satu saat Tuhan bisa menolong kita. Asal kita berseru pada Tuhan, ya, justru 3 hari dimumpahkan ikannya sampai ke darat kembali, saudara. Biar kita belajar pada hari ini, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan apa? Nurut kehendak Tuhan. Dalam keadaan pandemi ini susah, saudara ya. Sakit, penyakit, segala macam, pekerjaan susah, tapi Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang berseru kepadanya, saudara ya. Ayat 8 dikatakan, mereka yang berpegang teguh pada bara kesia-siaan, mereka meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, ini saudara, Yunus berpegang teguh pada bara ya ke iblis, tapi mereka meninggalkan Tuhan dan mengasihi mereka dengan Tuhan tetap mengasihi dengan setia. Biarpun meninggalkan Tuhan tetap mengasihi pada anak-anaknya, saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Semua orang dikasih. Sebab apapun kita jatuh, Tuhan masih mendengar doa kita, saudara. Jangan putus asa, jangan terus sudah tidak ada harapan terus mendengar Tuhan, jangan. Tapi dalam keadaan yang terjepit, tetap bersyukur Tuhan. Dan Yunus ditolong Tuhan. 3 hari dipuntahkan dari perut ikan, dia kemudian bekerja kembali menurut kehendak Tuhan pergi ke Niniwe. Dan dia ke Niniwe mengabarkan kabar kesukaan, dan semua penduduk Niniwe bertobat kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, apa kehendak Tuhan pada saudara, pada kita hari ini? Biar nurut kehendak Tuhan, saudara. Percaya. Kadang-kadang kita ini hitung-hitungan, enggak enak segini segala macam, saudara. Jangan. Kalau Tuhan menyuruh kita, mengurus kita, pasti Tuhan itu pelihara. Tuhan beri kekuatan, saudara. Jangan dipikir sendiri, tapi berpasrah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi pertolongan. Pasti, saudara. Pasti. Siapa yang sakit, siapa yang terbeban berat, yang ada masalah yang besar, tidak bisa diselesaikan oleh pikiran kita, tapi kuasa Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang baik pada tiap anak-anaknya. Ya, rancangan baik langsung itu jadi enak, tapi yang lewati beberapa tahap demi tahap. Ya, saudara. Ingat pada firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 29:11. Aku punya rancangan yang indah pada engkau, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, untuk mencapai itu kadang-kadang kita melewati ujian-ujian, melewati padang gurun, melewati kesakitan sementara, tapi pada akhirnya akan mendapatkan damai sejahtera, saudara. Biar kita menurut kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, apa yang Tuhan suruh, Tuhan tugaskan kita menurut kehendak Tuhan. Minta pimpin Roh Kudus, saudara. Karena kadang-kadang di tengah perjalanan kita itu ada gangguan-gangguan, pada cobaan. Minta kekuatan Roh Kudus, pimpin supaya kuat di dalam ikut melayani menurut kehendak Tuhan. Tuhan tempatkan di mana kita berada. Karena saya percaya di mana-mana sama. Dan tentukan tiap orang di mana-mana sama,
menurut kehendaknya Tuhan. Saudara jadi berkat di mana-mana dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian, terima kasih dan berkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Ajar kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan, dengar doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Beri kesadaran kami untuk taat dan menurut kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau pasti menyertai anak-anak-Mu di mana mereka bekerja, bertugas, berada, melayani Tuhan. Menurut kehendak Tuhan itu jadi yang indah Tuhan. Anak-anak yang sakit beri kesembuhan, yang lemah kuatkan Tuhan, yang susah beri penghiburan. Terima kasih Bapak yang baik, yang berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati, beri pertobatan di Indonesia Tuhan, bahwa Tuhan segala virus corona bisa musnahkan dari bumi Indonesia. Tuhan berkenan anak umat Indonesia ini, lindungi Tuhan pemerintahan kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, penantu kami Pak Sawi, Pak Yonatan, Tuhan bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini, kuatkan anak-anak-Mu semakin hari semakin dekat dan bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar tiap doa anak-anak-Mu dan Tuhan menolong dan memberkati semua. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.